Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Cahyo, NIM 4021900074 dari kelas PSC. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan materi dari mata kuliah studi hadis. Hadis dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat urgen, di mana hadis merupakan salah satu sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Memakai Al-Quran tanpa mengambil hadis sebagai landasan hukum atau pedoman hidup adalah hal yang tidak mungkin. Karena Al-Quran itu akan sulit dipahami tanpa memakai hadis. Golongan yang tidak menerima atau menggunakan hadis itu disebut dengan ingkar sunnah atau ingkar hadis. Itu adalah sekelompok orang yang tidak mau menerima hadis sebagai sumber ajaran Islam. Fungsi hadis terhadap Al-Quran itu adalah sebagai bayan. Yang pertama, bayan takrir. Bayan takrir ialah hadis yang berfungsi mengokohkan apa yang telah ditetapkan oleh Al-Quran. Yang kedua yaitu bayan tafsir, yaitu menjelaskan makna yang samar dan merinci ayat yang maknanya global. Dan yang ketiga yaitu bayan tabdilah, yaitu mengganti hukum yang telah lewat keberlakuannya. Hadis pada masa Rasulullah itu disebut sebagai al-wahyu wa al-taqwin, yakni pada masa turun wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Keadaan seperti ini menuntut keseriusan dan kehati-hatian para sahabat, di mana para sahabat akan menjadi pewaris pertama ajaran Islam. Beberapa cara Rasulullah dalam menyampaikan hadisnya melalui para sahabat. Yang pertama melalui majelis ilmu, yang kedua melalui para sahabat tertentu, dan yang ketiga melalui pidato di tempat terbuka. Periwayatan hadis yang digunakan para sahabat untuk meriwayatkan hadis dari Nabi itu ada dua. Yang pertama bil lafzi, yaitu periwayatan hadis yang redaksi utamanya itu sama persis dengan apa yang diucapkan oleh Nabi. Yang kedua yaitu bil makna, yaitu periwayatan hadis yang redaksi utamanya itu tidak sama dengan apa yang diucapkan Nabi, tetapi memiliki makna yang sama. Periwayatan hadis pada masa sahabat, khususnya terutama pada masa Khulafaur Rasyidin, itu masih belum begitu berkembang. Perhatian para sahabat masih terfokuskan pada pemeliharaan dan penyebaran Al-Quran. Mereka sangat membatasi periwayatan hadis dengan sangat hati-hati. Para sahabat kecil dan tabi'in cukup berhati-hati dalam periwayatan hadis dengan cara yang sesuai dengan hati nurani mereka. Itu dalam rangka untuk menyampaikan hadis pada generasi selanjutnya itu dengan benar dan tidak keliru. Tabi'in adalah orang yang bertemu dengan sahabat, berguru dan belajar kepada sahabat, tetapi tidak bertemu dengan Rasulullah dan tidak pula semasa dengan Rasulullah. Para tabi'in menerima hadis Nabi dari sahabat itu dalam berbagai bentuk. Yang pertama dalam bentuk catatan atau tulisan, dan yang kedua yaitu yang harus dihafal. Ada pula bentuk yang sudah ada dalam ibadah dan amaliyah para sahabat, lalu para tabi'in itu mengikutinya. Dengan demikian tidak ada hadis yang tercecer apalagi terlupakan. Selanjutnya yaitu kitab-kitab hadis. Yang pertama yaitu kitab Sahih Al-Bukhari. Salah seorang guru Imam Bukhari itu menyarankan kepada Imam Al-Bukhari untuk menulis kitab yang singkat yang hanya memuat hadis-hadis yang sahih saja. Yang kedua yaitu kitab Sahih Muslim. Imam Nawawi menyatakan bahwa penyusunan kitab Sahih Muslim ini itu dimotivasi oleh keinginan Imam Muslim itu sendiri untuk memilih dan menyisihkan hadis-hadis yang benar-benar berkualitas dengan hadis yang sudah tercampur dengan riwayat sahabat. Sebagai murid Imam Al-Bukhari, Imam Muslim menggunakan kriteria yang sama dengan Imam Al-Bukhari dalam menilai hadis. Demikian
yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.